Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Cahaya Miliana Sendiri, NPM 52001110550, Prodi S1 Akuntansi kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah presentasi, di mana presentasi ini merupakan tugas akhir mata kuliah akuntansi UMKM kelas 4. Selamat menyaksikan. Saya akan langsung ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah perbedaan pencatatan persediaan sistem periodik dan perpetual. Yang kedua adalah siklus akuntansi perusahaan. Apa itu metode periodik dan metode perpetual? Periodik adalah metode pencatatan persediaan barang fisik yang dilakukan setiap periode tertentu dan bisa disebut sebagai sistem perhitungan fisik. Sedangkan metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus dan biasanya disebut sebagai sistem buku. Apa saja perbedaan pencatatan persediaan menggunakan periodik dan perpetual? Pada saat melakukan pembelian barang tunai, metode periodik akan debit pembelian dan kas. Kita bisa langsung lihat di sini. Nah, perbedaannya itu kalau metode periodik itu menggunakan akun pembelian, sedangkan metode perpetual itu menggunakan akun persediaan barang dagang. Yang didebit persediaan barang dagang, yang dikredit kas. Kalau metode periodik itu yang didebit pembelian, yang dikredit kas. Begitu juga dengan pembelian secara kredit. Yang didebit pembelian, dikredit utang dagang. Kalau perpetual, yang didebit persediaan, yang dikredit utang dagang. Kemudian mengatur pembelian secara tunai maupun kredit. Metode periodik itu mencatat kas di sisi debit, mengatur pembelian di kredit. Kemudian kalau metode perpetual itu mencatat kas di sisi debit, persediaan barang dagang di kredit. Jadi perbedaannya itu kalau metode periodik itu tidak ada akun persediaan barang dagang pada jurnalnya. Sedangkan metode perpetual itu ada. Kemudian potongan pembelian dan beban angkut pembelian. Potongan pembelian, metode periodik mendebit utang dagang, mengkredit potongan pembelian dan kas, sedangkan metode perpetual mendebit utang dagang, mengkredit persediaan barang dagang dan kas. Beban angkut pembelian juga seperti itu. Metode periodik mendebit beban angkut pembelian, mengkredit kas. Metode perpetual mendebit persediaan barang dagang dan kredit kas. Kemudian penjualan tunai. Nah, kalau transaksi pembelian tadi, supaya lebih mudah dipahami itu, kalau metode perpetual tidak ada akun pembelian, potongan pembelian, atau pembelian. Nah, kalau metode periodik tidak ada akun persediaan. Kemudian kalau penjualan tuh perbedaannya adalah kalau metode periodik tidak ada harga pokok penjualannya, sedangkan kalau perpetual itu ada. Jadi nilai persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan juga harus sama. Penjualan kredit juga seperti itu, yang membedakannya kalau tadi penjualan tunai yang di debit kas, kalau penjualan kredit yang di debit itu piutang. Kemudian atur penjualan. Atur penjualan juga seperti itu, yang di debit atur penjualan, kalau metode periodik debit atur penjualan, di kredit kas. Kalau metode perpetual sama seperti metode periodik tadi, hanya saja ada sepasang akun lagi yang ditambahkan, yaitu persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Untuk penjualan kredit juga seperti itu. Kalau tadi kasnya yang dikredit, sekarang piutang yang dikredit. Tidak ada kas karena kredit. Metode perpetual juga seperti itu. Atur penjualannya debit, kemudian kreditnya piutang dagang. Kembali lagi ada akun persediaan barang dagang debit dan harga pokok penjualan di kredit.
Kemudian kalau potongan penjualan, metode periodik dan perpetual itu sama pencatatannya, di debit kas dan potongan penjualan, di kreditnya piutang dagang. Kemudian kalau beban akut penjualan juga sama antara periodik dan perpetual. Jadi sudah langsung terlihat jelas kalau metode periodik itu tidak ada yang namanya akun persediaan barang dagang kalau menjurnal. Kemudian siklus akuntansi. Tahap siklus akuntansi itu yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi, kedua menganalisa transaksi, mencatat transaksi dalam jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup, dan membuat neraca saldo dan jurnal kembali. Mengidentifikasi transaksi itu adalah tahapan awal yang dilakukan perusahaan dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi. Kemudian menganalisa transaksi, tahapan penting di mana untuk memastikan kebenaran suatu transaksi dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kemudian mencatat transaksi ke dalam jurnal atau menjurnal. Di sini kita akan tahu apakah transaksi itu di debit atau kredit. Kemudian posting ke buku besar. Setelah menjurnal akan memposting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam suatu periode. Kemudian membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisi saldo atas masing-masing akun atau rekening. Kalau ada kesalahan yang ditemukan, misal ada fakturnya tapi tidak dicatat neraca saldo, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Kemudian setelah buat jurnal penyesuaian, posting lagi ke buku besar, baru buat lagi neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, setelah dibuat laporan keuangan, maka dibuatlah jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat dengan cara menutup akun nominal dan akun laba rugi. Setelah itu, yang terakhir adalah menyusun neraca saldo dan jurnal kembali. Ini tahapan opsional. Jadi, neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo yang permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat untuk agar pencatatan beberapa transaksi tertentu atau yang berulang-ulang bisa jadi lebih sederhana. Ya, sekian pembahasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata saya. Terima kasih.